Terima kasih, Ibu Sarah. Terima kasih to Float Indonesia. Selamat siang, Bapak-Bapak Ibu sekalian, dan selamat datang. Terima kasih sudah hadir di acara webinar hari ini. Eh, Semoga kita bisa berbagi pengetahuan yang mudah-mudahan bermanfaat ya tentang apa dan kenapa harus sertifikasi ISO. Pertanyaannya adalah, haruskah sertifikasi standar ISO? Tadi Tadi judulnya kan apa dan kenapa harus sertifikasi standar ISO, gitu ya. Tadi apa dan kenapanya sudah saya jelaskan, sekarang saya jelaskan harusnya. Harus itu ada dua, Pak. Harus karena kewajiban atau mandatori dengan sanksi tertentu, atau harus karena kebutuhan atau necessity dengan konsekuensi tertentu. Yang kewajiban tadi, kalau kita tidak memenuhi kewajiban, kita akan kena sanksi. Misalnya, ada kewajiban membayar pajak. Kita tidak membayar pajak, maka kita akan kena sanksi. Sanksi denda, sanksi hukum, sanksi pidana mungkin. Akan kena sanksi. Tapi keharusan yang sifatnya kebutuhan, itu tidak ada sanksi. Tapi ada konsekuensi. Contoh nih, kita butuh makan. Tapi kalau saya nggak mau makan, nggak ada sanksi. Saya nggak akan ditangkap polisi, nggak akan dimasukin penjara, dan sebagainya. Tapi ada konsekuensinya. Saya jadi kekurangan gizi, jadi kurang sehat, jadi sakit, mungkin bisa sampai mati. Nah, harus dari judul itu sebenarnya apa? Apakah kewajiban atau kebutuhan? Kewajiban nggak mungkin, karena nggak sertifikasi ISO juga nggak masalah, tapi adalah sebuah kebutuhan. Jadi ISO itu sebenarnya kebutuhan. Benarkah itu kebutuhan? Kita buktikan. Satu, tadi kalau sertifikasi itu salah satu manfaat yang diperoleh oleh perusahaan itu adalah pengakuan atau kepercayaan bahwa perusahaan itu sehat. Apa ciri-cirinya? Satu, ada Bapak Ibu mungkin kalau ada alat tulis di depannya, silahkan disiapkan. Nanti di checklist. Satu, adanya pemantauan dan peninjauan terhadap isu internal dan isu eksternal yang berpotensi mempengaruhi kemampuan organisasi dalam mencapai sasaran strategis. Saya mulai dari isu eksternal ya. Saya kasih contoh. Isu eksternal itu biasanya dianalisa dengan namanya PESTEL. PESTEL itu politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan law atau hukum atau regulasi. Oh, salah satu contoh yang saya ambil teknologi atau nggak tahu maksudnya teknologi atau sosial ya. Misalnya dulu di awal-awal adanya TikTok, saya tuh nggak ngeh sama sekali bahwa itu akan berdampak kepada dunia seperti sekarang. TikTok itu dulu saya pikir kan ya itu cuma aplikasi media sosial buat narsis-narsis, buat gaya-gaya, buat eksis dan sebagainya gitu. Tapi pada perkembangannya ternyata TikTok itu menjadi alat untuk bisa untuk jualan. Yang salah satunya ada fitur yang kemarin bikin heboh kalau nggak salah keranjang kuning ya, yang itu sempat menghebohkan dunia perbisnisan. Salah satunya teriak-teriaknya para pedagang di Tanah Abang gara-gara tersaingi oleh penjualan di TikTok keranjang kuning. Kira-kira waktu awal-awalnya TikTok itu ada nggak yang memikirkan atau memantau tentang TikTok itu bakal seperti itu? Ada nggak pemantauan? Atau gampangnya gini deh, yang berkaitan dengan bisnis Bapak dan Ibu sekalian. Misalnya pengaruh dolar, pengaruh nggak sih ke bisnis saya? Kalau bisnisnya banyak impor ekspor gitu mungkin pasti berpengaruh.
Nah, itu dipantau nggak sih? Hal seperti itu. Ada ditinjau secara rutin nggak sih? Nah, kayak gitu. Kemudian isu-isu internal, misalnya eh, kondisi fasilitas produksi. Misalnya. Mesin-mesin kita kapasitasnya berapa sih? Usia mesin-mesin itu udah pada berapa sih? Kapan harus ganti dan sebagainya. Apakah itu sudah terpantau atau ditinjau secara rutin dan dimonitor pengaruhnya terhadap potensi untuk mencapai sasaran strategis? Coba Bapak Ibu cek. Belum apa tuh sudah? Kalau Bapak Ibu punya alat tulis, coba cek. Belum apa sudah? Poin satu. Yang kedua, adanya penetapan pihak berkepentingan relevan dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengatasi dampak terhadap kemampuan organisasi dalam penyediaan produk dan jasa secara konsisten. Pihak berkepentingan ini siapa aja? Itu ada yang internal perusahaan, ada yang eksternal. Internalnya itu bisa owner, bisa pemegang saham, bisa karyawan. Eksternal tuh bisa pelanggan pasti ya, terus regulator, terus supplier, outsource, dan sebagainya. Itu mereka udah diidentifikasi belum? Terus pengaruhnya terhadap ini ada nggak? Misalnya gitu ya. Uh, Misalnya karyawan ini kenapa sih kok pada bolak-balik keluar masuk keluar masuk keluar masuk, itu udah ada antisipasi belum? Ada ini belum? Terus misalnya supplier ini gimana ya nanti kalau misalnya ini bisa memenuhi apa enggak? Nah itu sudah diantisipasi apa? Coba cek. Belum apa sudah? Kemudian adanya ruang lingkup sistem manajemen yang tepat dengan mempertimbangkan konteks organisasi, pihak berkepentingan relevan, serta jenis produk dan layanan. Jadi konteksnya ini sudah pas belum? Sudah menggunakan sistem manajemen mutu belum? Sudah konteksnya sesuai belum dengan ruang lingkupnya? Cek. Belum? Apa sudah? Kemudian adanya sistem manajemen yang ditetapkan, diterapkan, terpelihara, dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk proses-proses yang diperlukan dan interaksinya sesuai dengan persyaratan dari standar. Kalau kita menerapkan sistem manajemen, itu ada namanya BPM, Business Process Mapping. Itu kan ada proses ini, jadi proses bisnis itu urutannya seperti ini, keterkaitan antara satu proses dengan proses yang lain itu begini, terus resikonya nanti gimana, terus sumber dayanya dari mana, dan sebagainya itu pasti ada. Nah, itu sudah ada belum? Business mapping, kemudian menghitung interaksinya akan seperti apa, risiko dan akibatnya seperti apa, sumber dayanya seperti apa. Itu apakah sudah direncanakan? Apa belum? Coba dicek. Belum? Apa sudah? Kemudian ada nggak, kalau jadi kalau organisasi sehat, adanya informasi terdokumentasi yang terpelihara dan tersimpan untuk mendukung dan meyakinkan proses-proses. Dokumentasi itu ada yang terpelihara, ada yang tersimpan. Yang tersimpan itu dokumen untuk bukti, bukti kesesuaian, bukti kepatuhan dan sebagainya. Misalnya saya udah ini loh, ada misalnya ya izin usaha nih, perusahaan saya itu sudah punya izin usaha dan itu dokumen tersimpan sebagai bukti. Atau di R&D di mana gitu. Ini loh bahwa proses ini udah pernah dicoba dan hasilnya bagus. Ini dokumentasinya, ini hasil ujinya, ini dokumentasinya ada kan? Itu termasuk tersimpan. Ada juga dokumen terpelihara, itu yang harus diupdate. Yang diupdate misalnya sasaran mutu misalnya. Kemarin sasaran mutunya penjualannya sekian nih. Oh ternyata hari nggak tercapai, direvisi, kemudian dan alasannya dan sebagainya. Itu terpelihara. Belum apa sudah? Coba cek. Kemudian yang kedua itu adanya kepemimpinan yang baik di organisasi itu. Nah, Bapak Ibu cek lagi, apa ciri-cirinya ada kepemimpinan yang baik? Adanya kepemimpinan dan komitmen manajemen puncak terhadap
implementasi sistem manajemen ke seluruh organisasi. Ada nggak nih komitmen dari manajemen? Komitmen itu bukan komat kamit ya, artinya tertulis, kemudian diterapkan, dibuatkan kerangka kerjanya seperti apa, sasarannya seperti apa, dan sebagainya. Itu namanya komitmen. Benar-benar dijalankan gitu, di seluruh organisasi. Itu belum, apa sudah? Sebentar. Terus kemudian adanya komitmen terhadap fokus pada pelanggan dengan memenuhi persyaratan pelanggan dan hukum yang berlaku, serta penanganan risiko yang berkaitan dengan pelanggan dan peningkatan kepuasan pelanggan. Sudah apa belum? Kemudian adanya kebijakan yang ditetapkan, diimplementasikan, dipertahankan sesuai dengan tujuan, konteks, dan arah strategis organisasi. Tadi kan di awal ada komitmen gitu ya, mungkin komitmen gitu. Itu di, diwujudkan dalam kebijakan. Kebijakan itu diimplementasikan enggak? Kemudian dijaga terus berjalan, ditingkatkan enggak? Gitu. Belum, apa sudah? Kemudian tersedianya kerangka kerja dan komitmen untuk memenuhi persyaratan dan peningkatan sistem manajemen. Belum, apa sudah? Selanjutnya, adanya kebijakan yang dikomunikasikan, dipahami, dan diterapkan dalam organisasi, terpelihara sebagai informasi terdokumentasi, tersedia untuk pihak yang berkepentingan dan relevan. Jadi kebijakan ini nggak hanya kebijakan langit yang ditempel di tembok, di dinding, tapi dipahami nggak oleh orang-orang di perusahaan itu? Disosialisasikan nggak? Pada mengerti nggak orang-orang yang selain manajemen puncak itu terhadap kebijakan dari yang ditetapkan? Diimplementasikan nggak? Diinformasikan nggak? Nah, kalau dari situ kemudian ada nggak tercatat dalam informasi terdokumentasi? Misalnya, oh, udah dilakukan meeting tentang ini, ada nggak dokumentasinya? Ada nggak? Dan itu semua tersedia untuk pihak berkepentingan relevan. Tadi disebutkan pihak berkepentingan itu bisa pemilik saham, pemilik perusahaan, customer, dan sebagainya. Ada nggak? Ini, aduh, kok ini nggak ada? Sorry. Yang terakhir, adanya penetapan pimpinan puncak atas tanggung jawab dan wewenang untuk peran relevan yang ditugaskan, dikomunikasikan, dan dipahami oleh organisasi. Jadi tadi untuk mewujudkan dari komitmen, kebijakan, dan sebagainya itu tentu kan ada namanya pelimpahan wewenang. Job desk-nya jelas nggak? Diputuskan secara ini nggak? Disosialisasikan nggak? Dikomunikasikan nggak ke organisasi? Gitu ya. Terus orang-orangnya udah sesuai dengan job tadi nggak? Sudah benar nggak? Seperti itu. Itu belum apa sudah? Silakan cek. Kemudian adanya perencanaan dan penanganan risiko dalam perencanaan. Jadi yang ketiga ini A1 cirinya adalah adanya jaminan bahwa sistem manajemen dapat mencapai hasil yang diinginkan, dapat meningkatkan dampak yang diinginkan, mencegah atau mengurangi dampak yang diinginkan, serta mencapai peningkatan dari operasional sistem manajemen itu. Gitu ya. Jadi sudah apa belum? Yang kedua, adanya perencanaan dalam tindakan untuk penanganan risiko dalam dan peluang dengan pengintegrasian dan penerapan dalam proses-proses sistem manajemen.
serta evaluasi efektivitasnya. Efektivitasnya itu efektivitas dari proses sistem manajemen itu. Sudah belum direncanakan? Misalnya kita mau berbisnis sesuatu, gitu ya. Kan tadi ada bisnis plan, ada bisnis proses mapping dan sebagainya gitu. Dari setiap proses itu sudah dianalisa, diidentifikasi belum? Nanti risikonya ini, peluangnya ini. Kalau ada risiko ini, maka akan saya lakukan ini. Perencanaan itu sudah dilakukan apa belum? Silahkan cek. Kemudian adanya penetapan sasaran yang konsisten, terukur, sesuai persyaratan, relevan, dapat dipantau, dapat dikomunikasikan, dan dapat diperbaharui secara tepat pada setiap fungsi, tingkat, dan proses-proses yang dibutuhkan untuk sistem manajemen. Ada nggak sasaran? Misalnya sasaran mutu yang konsisten, dan terukur, dan sesuai persyaratan. Satu lagi, itu ada nggak sasaran-sasaran itu di setiap fungsi? Misalnya sasarannya marketing itu apa? Sasarannya produksi itu apa? Sasarannya orang maintenance itu apa? Sasarannya orang R&D itu apa? Ada nggak sasaran-sasaran seperti itu sudah ditetapkan? Belum? Apa sudah? Adanya perencanaan dalam perubahan sistem manajemen apabila dibutuhkan. Jadi suatu saat misal kita akan melakukan perubahan. Misalnya kita akan buka cabang baru nih. Sudah direncanakan belum? Sudah dihitung belum risiko dan peluang? Apa saja yang dibutuhkan? Itu sudah direncanakan belum? Kalau misalnya kita ada perubahan-perubahan seperti itu. Belum? Apa sudah? Silahkan cek. Kemudian pengakuan adanya dukungan yang memadai. Itu apa saja? Itu adanya identifikasi dan penetapan sumber daya yang dibutuhkan untuk pembentukan, implementasi, pemeliharaan, dan peningkatan sistem manajemen. Ini sudah diidentifikasi belum? Semua ini sumber daya untuk ini semua. Dan kalau sudah diidentifikasi, sudah dilakukan kajian belum terhadap kemampuan, kendala, dan ketersediaannya di internal. Misalnya sumber daya manusia. Eh, berapa sih SDM kita? Cukup belum untuk menjalankan operasional? Kalau cukup secara kuantitas, cukup belum secara kualitas? Keterampilannya, kompetensinya, dan sebagainya. Dilakukan analisa nggak terhadap itu? Nah, kalau misalnya tidak tersedia di internal, apakah sudah ada kajian untuk penyedia di eksternal? Misalnya, oh, saya nggak bisa punya lab untuk pengujian ini nih. Saya harus kemana nih? Misalnya gitu. Atau kita nggak bisa nih menyediakan salah satu proses dari penyediaan produk ini. Harus outsourcing kemana nih? Nah, hal-hal seperti itu udah diidentifikasi, direncanakan, apa belum? Coba cek lagi. Kemudian adanya ketersediaan orang-orang yang diperlukan untuk operasional sistem manajemen yang efektif, serta operasional dan pengendalian atas proses-proses yang ada. Seperti di sebelumnya saya singgung tadi, ketersediaan orang-orang. Ini nggak hanya jumlahnya ya, tapi juga kemampuannya, kompetensinya, skillnya, dan sebagainya. Itu sudah dilakukan identifikasi belum? Sudah tersedia belum? Itu dukungan. Sudah atau belum? Kemudian adanya ketersediaan dan pemeliharaan infrastruktur yang diperlukan untuk operasional proses-proses untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan. Nah, infrastrukturnya ini sudah tersedia belum? Kemudian kalau sudah tersedia, terpelihara belum?
berfungsi sesuai dengan tujuan nggak, kapasitasnya mencukupi nggak, dan seterusnya. Kondisinya memenuhi syarat untuk memproduksi nggak, itu selalu dilakukan. Apakah itu sudah tersedia apa belum untuk menjalankan operasional. Next, ketersediaan dan pemeliharaan lingkungan yang diperlukan untuk operasional proses dan untuk mencapai kesesuaian produk dan jasa yang disediakan. Jadi di sini tidak hanya tersedia ya, tapi perlu ada kesesuaian dengan proses nggak. Jadi selain ada lingkungan pengoperasian atau tempat kerja gitu ya, gampangnya, itu sesuai nggak tempat kerjanya. Misalnya ada produk-produk yang sensitif terhadap suhu, ada produk-produk yang sensitif terhadap kelembaban. Itu terpelihara nggak lingkungannya untuk operasional proses tadi. Itu sudah sesuai apa belum? Bisa dicek. Belum apa sudah? Kemudian adanya ketersediaan sumber daya pemantauan atau pengukuran yang valid untuk memverifikasi kesesuaian antara produk dan jasa dengan persyaratan. Jadi dalam operasional itu kan ada pemantauan, ada pengukuran gitu ya. Pemantauan misalnya di sisi produksi, itu ada pemantauan suhunya, ada pengawasan dan lain-lainnya. Kemudian di QC misalnya ada pengecekan alat-alat ukurnya tuh valid nggak, dikalibrasi nggak, terus peruntukannya sesuai nggak, misalnya. Timbangan aja, timbangannya sesuai nggak. Misalnya ngukur 1 gram, tapi pakai timbangan yang 100 kilo, misalnya. Kan itu nggak sesuai, meskipun sama-sama timbangan. Contoh loh, contoh. Contoh ekstrimnya, supaya tergambar valid enggak sih alat pengukurannya itu. Kayak gitu. Itu alat-alat itu pemantauan dan pengukuran tersedia nggak? Kemudian dukungan lagi ketersediaan pengetahuan yang diperlukan untuk operasional proses-proses dan untuk mencapai kesesuaian produk dan layanan. Eh, ini konyol ya kalau misalnya kita melakukan bisnis apa-apa, tapi nggak punya pengetahuan tentang bisnis itu. Nah, ini harus sesuai. Misalnya kita ingin mau produk baru nih, kita taruhlah gampangnya nih, ada industri sepeda motor, tapi pakai mesin konvensional. Kemudian ingin mengembangkan motor juga, tapi listrik misalnya. Punya nggak pengetahuan itu? Kalau nggak punya, gimana caranya mengadakan pengetahuan itu? Apakah mendatangkan ahli dari luar yang paham tentang itu, atau gimana? Itu harus dilakukan. Di bidang pangan misalnya, ada nggak orang-orang yang pengetahuan tentang ilmu pangan misalnya, ilmu nutrisi, ilmu apa, nggak tahu lah saya ini. Pengetahuan-pengetahuan itu sudah tersedia belum? Atau ada sumber pengetahuan apa yang ada? Itu sudah tersedia belum dari bisnis yang itu? Apa cuman contak-contek dari, oh, kompetitor bikin ini, ikut bikin ini, tapi nggak ada pengetahuan. Misalnya begitu. Nah, ini sudah apa belum? Kemudian terpenuhinya kompetensi yang diperlukan dari orang-orang yang melakukan pekerjaan yang berdampak terhadap kinerja dan efektivitas manajemen. Kompetensi ini jadi kemampuan untuk mengimplementasikan dari ilmunya sesuai dengan kebutuhan dari pekerjaan. Nah, ini orang-orangnya kompeten nggak yang ada sekarang? Atau orang nggak kompeten tapi dipaksa saya kompeten? Sudah apa belum? Kemudian adanya kesadaran orang-orang atau karyawan ya atas kebijakan dan sasaran mutu serta kontribusinya terhadap efektivitas sistem manajemen. Tadi di klausul tentang kepemimpinan itu kepemimpinan kan menetapkan kebijakan dan sebagainya, ada sasaran dan sebagainya. Itu nyampe nggak ke bawah orang-orang ini bahwa perusahaan ini punya tujuan strategis, punya kebijakan, punya sasaran manajemen. Itu tersosialisasikan sampai ke bawah
Orang-orang bawah itu sampai ngerti nggak sebenarnya tujuan dari setiap proses ini. Itu sampai sejauh mana mereka ngerti. Itu coba cek. Belum, apa sudah? Kemudian tersedianya komunikasi internal dan eksternal yang baik, serta penentuan tentang apa, kapan, bagaimana, dengan siapa, oleh siapa komunikasi harus dilakukan. Ini jangan dianggap remeh, Bapak Ibu. Komunikasi ini kadang-kadang sering menjadikan internal perusahaan berantem, itu sering, karena tidak bagusnya komunikasi internal. Satu departemen dengan departemen yang lain saling berantem, tidak ada karena kurangnya komunikasi, meeting juga nggak lancar, ini itu nggak sehat. Kemudian dengan eksternal misalnya, adakah komunikasi dengan pelanggan misalnya? Jalurnya seperti apa? Customer service-nya sehari berapa jam? Apakah 24 jam? Apakah jam kerja saja? Atau kemudian eh, maksudnya petugas customer service-nya benar nggak dia kemampuan mengkomunikasikan, menjawab apa-apa yang atau bagaimana? Belum, apa sudah? Kemudian tersedianya informasi terdokumentasi yang disarankan oleh standar ISO dan yang dibutuhkan oleh organisasi untuk efektivitas sistem manajemen. Ini ya, tadi udah sebenarnya dokumen-dokumen yang disarankan ini. Kalau detailnya mungkin untuk dokumen-dokumen apa saja nanti Bapak Ibu kalau misalnya bisa minta tough note untuk training awareness kali ya. Kalau perlu pengen tahu standarnya dokumennya apa saja sih yang dibutuhkan misalnya. Saya nggak menjelaskan detail ke situ. Yang kelima, itu adanya operasional yang terencana dan terkendali. Cirinya seperti apa? Yaitu adanya perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas proses-proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan dalam penyediaan produk dan layanan. Saya kira ini cukup jelas ya. Belum apa sudah? Terus kemudian adanya pengendalian perubahan yang direncanakan, meninjau konsekuensi dari perubahan yang tidak diinginkan, serta mengambil tindakan untuk mengurangi efek samping sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi kalau ada perubahan seperti tadi, itu sudah ada nanti perencanaannya seperti apa, ada nggak pengendaliannya seperti apa. Nah itu sudah terencanakan dalam rencana operasionalnya. Nanti kalau ada plan A, ada plan B, yang akal gagal plan B-nya begini dan sebagainya dan sebagainya itu sudah direncanakan apa belum? Next, adanya komunikasi dengan pelanggan sebelum penetapan persyaratan produk dan jasa, serta adanya informasi terdokumentasi terkait perubahan yang terjadi. Pelanggan ini macam-macam, bisa misalnya dengan survei. Kalau misalnya produk-produk yang consumer good, bisa lakukan dengan survei pelanggan. Produk apa sih yang diinginkan? Kalau misalnya produk-produk yang non-consumer good, ya. Misalnya kita bisnisnya B2B, kita supply apa ke perusahaan yang lain. Gitu. Sudah dikomunikasikan belum? Speknya seperti apa? Kebutuhannya sebulan berapa? Nah, dan seterusnya. Dan seterusnya. Karena ini akan berkaitan dengan nanti proses produksinya akan seperti apa. Gitu ya. Itu belum apa sudah. Selanjutnya, adanya penentuan, penerapan, dan pemeliharaan desain dan pengembangan proses yang tepat untuk memastikan penyediaan berikutnya atas produk dan layanan. Desain dan pengembangan ini seperti product development atau R&D dan sebagainya termasuk desain dan pengembangan. Ini sudah diterapkan belum? Sudah sesuai prosedur atau belum? Kalau yang dikembangkan itu harus melibatkan pengembangan proses, prosesnya itu sudah valid, sudah terpercaya belum? Bisa pasti dipergunakan belum? Kalau pengembangan produk, produknya sudah teruji belum? Verifikasi dan validasi.
Selanjutnya, adanya verifikasi dan validasi. Oh ya, ini sudah. Dalam proses desain dan pengembangan untuk memastikan bahwa output telah memenuhi persyaratan input dan penggunaan produk. Itu tadi ya, ada verifikasi, ada validasi. Verifikasi itu gini, verifikasi itu kesesuaian dengan spesifikasi yang direncanakan. Kalau validasi itu kesesuaian dengan kebutuhan pelanggan. Uh, Misalnya gini, saya kasih contoh. uh, Kemarin saya presentasi produk dengan obat nyamuk. Obat nyamuk itu ada speknya, misalnya keampuhannya sekian, misalnya GT50-nya sekian, GT90-nya sekian, knockdown-nya sekian gitu ya. Itu udah sesuai, dites sesuai semua. Terus dilempar ke market. Benar nggak dengan itu, namanya udah terverifikasi sesuai dengan spek yang sudah diuji. Validasi itu dilempar ke market. Benar nggak mereka bisa sesuai dengan harapan mereka produk yang kita ciptakan. Biasanya melalui survei, suruh penggunaan yang langsung untuk survei dan sebagainya. Udah sesuai belum dengan ini? Nah, itu validasi. Next, adanya kendali yang diterapkan terhadap pihak penyedia eksternal atas proses-proses, produk, dan layanan yang disediakan untuk menjamin kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan produk dan layanan untuk pelanggan secara konsisten. Penyedia eksternal itu bisa penyedia seperti supplier itu ya, penyedia barang, ada juga penyedia jasa, misalnya gitu ya. Proses-proses itu kan termasuk jasa. Karena kenapa? Proses-proses produk dan layanan itu kan menjadi bagian dari uh, quality produk kita. Bahkan ada loh uh, proses-proses itu yang di outsourcing kan. Misalnya saya lihat, kalau Bapak Ibu lihat itu, kalau kita ada masalah dengan listrik gitu ya, kita telepon PLN gitu, minta diperbaiki gitu. Yang datang bukan orang PLN, tapi orang-orang subkon yang datang. Nah, contohnya itu udah dikendalikan belum? Mungkin di tempat bisnis Bapak Ibu ada nggak proses seperti itu, proses-proses yang di outsourcing kan seperti itu? Atau produk-produk atau bagian produk yang di outsourcing kan seperti itu ada nggak? Nah, itu juga harus dikendalikan. Itu udah terkendali belum? Kemudian adanya kendali atas produk dan penyediaan produk dan layanan yang berikutnya, ketersediaannya informasi terdokumentasi, sumber daya yang dibutuhkan, pencegahan kesalahan manusia, serta aktivitas pengeluaran, pengiriman, pasca pengiriman. Nah, ini sudah terdokumentasi belum semua ini? Misalnya kebutuhan sumber dayanya berapa, cara pencegahan kesalahan manusianya gimana? Kalau dalam bahasa Jepangnya pokayoke, pencegahan kesalahan manusia itu pokayoke. Itu bagaimana? Terus pengeluaran produk dari ke pelanggan itu gimana? Pengirimannya gimana? Penanganan pasca pengirimannya gimana? Itu udah ada SOP yang terdokumentasi belum? Semua itu. Belum? Apa sudah? Adanya kendali atas identifikasi dan ketertelusuran produk untuk memastikan kesesuaian produk dan layanan selama produksi, pengiriman, dan pasca pengiriman. Jadi seperti konsep tadi ya, Pak, bahwa kualitas produk atau produk itu menjadi tanggung jawab dari organisasi atau perusahaan. Jadi nggak bisa lepas tangan setelah dikirim, udahlah selesai. Nggak ada. Kalau misalnya ada masalah di produk itu, di pengiriman, di pasca pengiriman, di customer, itu tetap organisasi harus bertanggung jawab. Nah, ketertelusuran identifikasi dan ketertelusurannya itu ada nggak? Contoh misalnya batch number kalau produk-produk seperti makanan, minuman, obat-obatan, atau produk-produk yang dibuat menggunakan formulasi, itu biasanya pakai batch number. Atau lot number misalnya. Atau oh, misalnya Bapak Ibu kalau punya motor ya, kalau buka joknya, itu di
dekat di pas belakang dekat lampu itu ada serial number itu, namanya nomor rangka atau nomor sasis. Itu termasuk lot, itu teridentifikasi itu. Misalnya ke depan misal motornya ibu itu ada masalah, bapak ibu itu ada masalah gitu ya. Itu akan ketahuan dengan memasukkan lot number. Ini akan tertelusur. Ini dibuat tanggal berapa, jam berapa, shift berapa, waktu itu operatornya siapa, supervisornya siapa, manajernya siapa yang bertanggung jawab saat itu tertelusur semua kalau produksi yang bagus itu. Nah, itu sudah dilakukan belum? Kemudian adanya kendali atas kegiatan pasca pengiriman seperti persyaratan hukum dan peraturan, potensi konsekuensi yang tidak diinginkan, sifat dan jangka waktu penggunaan, persyaratan dan umpan balik pelanggan. Eh, ini kadang-kadang seperti bukan produknya mungkin salah satu contohnya misalnya pembangunan gedung gitu ya. Ada proyek pembangunan gedung. Itu kontraknya seperti apa sih? Misal, uh, misalnya cara pembayarannya bertahap nih. Uh, tahap satu maka dana akan keluar sekian persen. Tahap dua misalnya ada berapa tahap. Nah, setelah selesai itu biasanya ada uang jaminan atau uang retensi kalau nggak salah. Itu berapa persen gitu. Nah, perjanjian-perjanjian seperti itu ada nggak kendali atas itu? Dokumentasinya gimana? Seperti itu. Itu dilakukan secara tertulis, terdokumentasi, terkendali, tidak. Belum? Awas. Adanya informasi terdokumentasi atas produk dan layanan yang dilepas berupa kesesuaian dengan kriteria penerimaan dan ketertelusuran dengan otoritas yang melepas. Kayak tadi Bapak Ibu yang saya bilang nomor rangka gitu ya. Kalau di industri motor itu ada nomor rangka, nomor mesin, itu ada tercatat di logbook di bagian produksi. Jadi sebelum keluar dari QC check itu nomor rangka nomor mesin itu tercatat sehingga kalau ada apa-apa itu akan terdeteksi gitu. Ini produk tahun berapa ini gitu. Ya amit-amit ya misalnya motor itu dicolong orang aja itu kalau misalnya ketahuan itu akan tahu ini motor dibikin tahun berapa ini itu akan tahu meskipun misalnya plat nomornya udah diganti. Tapi kalau ditanya ke produsernya akan tahu nih, ini bukan tahun sekian, ini nggak sesuai ini platnya orang harusnya tanggal tahun sekian. Itu bisa dicek. Itu informasi terdokumentasi. Itu motor ya. Di produk-produk Bapak Ibu juga mungkin ada. Pasti harus harus ada, bukan mungkin ada. Misalnya nih, uh, makanan nih, tiba-tiba di sana ada masalah. Oh, kok makanannya belum kadaluarsa sudah uh, basi ya, bermasalah ya. Itu bisa dicek. Dirunut, waktu itu batch berapa, ininya berapa, kondisinya berapa, kira-kira kesalahannya apa nih? Misalnya, kalau misalnya dari batch yang sama itu kok banyak nih yang masalah, udah belum kadaluarsa kok udah kayak begini. Nah, itu bisa dirunut. Kemudian adanya kendali atas output yang tidak sesuai dengan persyaratan berdasarkan sifat ketidaksesuaian dan dampaknya terhadap produk dan layanan, serta menetapkan cara dalam menangani ketidaksesuaian. Saya kira sudah cukup jelas ya ini. Terus kemudian adanya informasi terdokumentasi yang berisi gambaran ketidaksesuaian, tindakan yang akan diambil, izin yang diterima, dan otoritas yang membuat keputusan. Kadang-kadang begini, Bapak. Kalau ini bukan produk yang mungkin customer good ya, tapi uh, produk yang misalnya customize gitu ya. Saya pesen barang ini ke produser A. Oh, speknya begini, 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 gitu, terus, dan sebagainya. Ternyata ada jadi, tapi speknya nggak sesuai benar. Nah ini karena cuma dua arah yang bisa dikomunikasikan, Pak, hasilnya seperti ini. Bagaimana ininya? Apakah diambil atau tidak? Nah,
poinnya adalah di sini, izin yang diterima. Jadi kalau misalnya, oke, speknya memang nggak ini, tapi customernya bisa menerima, itu harus ada dokumen informasi terdokumen. Ada dokumen bahwa yang diterima itu memang yang pesan itu mau menerima itu, ada izinnya. Otoritasnya yang membuat itu siapa atas ketidaksesuaian itu. Itu harus ada terdokumentasi. Itu untuk produk-produk yang bisa gambarkan tadi. Kemudian adanya pemantauan dan evaluasi. Pemantauan. Jadi di organisasi itu adanya penetapan tentang apa, kemudian bagaimana dan kapan, ya, pemantauan, pengukuran, analisa dan evaluasi itu akan dilakukan. Ini yang pertama. Ada nggak seperti itu? Cek. Kemudian adanya pemantauan terhadap persepsi pelanggan atas sejauh mana kebutuhan dan harapan mereka telah terpenuhi melalui survei pelanggan, umpan balik pelanggan pada produk dan layanan yang dikirim, pertemuan dengan pelanggan, analisis pangsa pasar, ujian, klaim, garansi, dan laporan agen. Ini untuk mengetahui kepuasan pelanggan, untuk mengetahui kebutuhan pelanggan, untuk persyaratan pelanggan. Itu harus dipantau. Karena konsep dari ISO yang sekarang, Total Quality Management tadi adalah fokus pada pelanggan. Jadi ini harus semua harus diperhatikan. Baik dengan survei, baik dengan misalnya pertemuan dengan komunitas misalnya. Itu dilakukan belum? Atau cuma bikin jual, bodoh amat. Seperti apa imbasnya? Apa mau ada komplain kayak mau ada apa bodoh amat misalnya kayak gitu. Apakah seperti itu? Coba dicek. Belum? Apa sudah? Kemudian adanya analisis untuk mengevaluasi kesesuaian produk dan layanan, tingkat kepuasan pelanggan, kinerja dan efektivitas sistem ini. Ini dipantau belum? Kadang-kadang begini ya, produk itu kadang udah sesuai dengan persyaratan pelanggan pun. Belum tentu juga pelanggan itu puas. Ya kan? Makanya perlu selain kesesuaian produk dan layanan itu, tingkat kepuasan pelanggannya juga mesti diukur. Gitu. Udah dapat produk yang sesuai pun pelanggan itu juga belum tentu puas. Gitu. Kemudian juga diukur juga kinerja dan efektivitas sistem manajemen itu. Sudah apa belum? Kemudian adanya analisis terhadap efektivitas perencanaan yang telah dilaksanakan, efektivitas dalam penanganan risiko dan peluang, kinerja penyedia eksternal, kebutuhan untuk peningkatan sistem manajemen. Ini sudah dipantau dan evaluasi apa belum? Dan yang penting juga itu bagaimana cara memantaunya, bagaimana metode surveinya, gimana dan seterusnya itu juga penting. Dari situ kita bisa evaluasi. Ada perlu efektif nggak dengan metode survei ini misalnya, metode pemantauan ini ternyata tidak mencerminkan dari apa yang sesuai nggak, mencerminkan nggak metode survei ini dengan tujuan pemantauan. Belum apa sudah? Next, nah ini internalnya. Itu adanya audit internal pada selang waktu yang direncanakan untuk memberikan informasi apakah sistem manajemen telah sesuai dengan persyaratan sistem manajemen organisasi dan sistem manajemen standar internasional ISO serta terpelihara secara efektif. Nah ini melalui audit internal itu akan ketahuan karena misalnya ada sistem manajemen ISO itu kan ada klausul-klausul, ada persyaratan-persyaratan, ada subklausul-klausul. Tinggal disesuaikan aja. Klausul 4 misalnya udah sesuai belum, 5 udah sesuai semua belum. Itu cuma mengadjust supaya sesuai kesesuaian itu tidak. Dan auditnya itu dilakukan enggak dengan waktu yang direncanakan. Gitu ya. Terus kemudian adanya keharusan tinjauan manajemen oleh manajemen puncak
organisasi pada selang waktu yang berencana untuk memastikan kesesuaian, kecukupan sumber daya, efektivitas, dan keselarasan dengan arah strategi organisasi. Tinjauan manajemen ini paling tidak setahun sekali ya, pasti ada. Bisa lebih. Itu karena ibaratnya kayak gini, kita berjalan, ini kan arah strategis organisasi. Kita berjalan menuju A gitu ya, di laut. Mungkin dengan adanya angin, adanya ombak gitu, mencong sini, mencong sini, mencong. Manaj Tinjauan manajemen itu ibaratnya untuk mengkalibrasi. Benar nggak kompas kita tuh masih mengarah kepada strategis, arah strategis organisasi. Ini ada namanya tinjauan manajemen. Tinjauan manajemen sesuai nggak arahnya. Manajemen yang sekarang dilaksanakan. Ini salah satu tinjauan manajemen. Selanjutnya, apakah hasil tinjauan manajemen terkait dengan peluang untuk peningkatan kebutuhan perubahan dalam sistem manajemen dan kebutuhan sumber daya? Dari tinjauan ini, apa hasilnya? Apakah sesuai atau tidak sesuai? Kalau tidak, kalau sesuai bisa diimprove. Yang lebih baik, oh berarti sistemnya udah benar, udah sesuai. Kita lanjutkan, kita tingkatkan. Nah, kalau tidak sesuai, kita koreksi, gitu ya. Nah, ini sudah belum dilakukan. Kemudian perbaikan dan peningkatan. Eh, yang pertama itu adanya peluang untuk peningkatan dan penetapan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui peningkatan produk dan layanan. Lagi-lagi Bapak Ibu, eh, ini kemudian sistem manajemen mutu ya. Salah satu prinsip manajemen mutu itu adalah fokus pada pelanggan dan kepuasan pelanggan itu salah satu bagian dari fokus pada pelanggan. Jadi ini mendapat perhatian utama di klausul perbaikan dan peningkatan. Itu sudah benar-benar dilakukan. Selalu ditekankan ada peluang untuk peningkatan dan peningkatan tindakan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan peningkatan kepuasan. Itu selalu. Nah, upaya-upaya ini sudah dilakukan belum? Kemudian adanya peluang untuk memperbaiki, mengurangi, mengurangi dan mencegah dampak yang tidak diinginkan, meningkatkan kinerja dan efektivitas. Jadi ini ada, mungkin jangan salah paham. Adanya peluang untuk memperbaiki kekurangan gitu ya. Hal-hal yang tidak baik itu diperbaiki. Kemudian mengurangi hal yang tidak baik atau mencegah dampak yang tidak diinginkan. Jadi memperbaiki dampak yang tidak diinginkan, mengurangi dampak yang tidak diinginkan, dan mencegah sehingga dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas sistem manajemen. Belum atau sudah? Kemudian adanya reaksi terhadap ketidaksesuaian, evaluasi kebutuhan dalam tindakan pencegahan, implementasi tindakan yang dibutuhkan, tinjauan efektivitas tindakan perbaikan, update risiko dan peluang dalam perencanaan, dan perubahan sistem manajemen jika diperlukan. Jadi kadang-kadang kita ada ketidaksesuaian ditemukan di market. Apakah respon kita gimana? Misalnya, apakah kita udah, Bapak Ibu, saya ganti karena itu tidak sesuai dengan ini, saya ganti. Atau kita ngeles, alasannya bla 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 dan sebagainya. Apa? Reaksi kita seperti apa? Sesuai nggak dengan tujuan dari fokus pada pelanggan? Kemudian dilakukan evaluasi. Tindakan pencegahannya nanti akan seperti apa dengan adanya ketidaksesuaian. Kemudian bagaimana mengimplementasikan dari tindakan tersebut. Kemudian setelah dilakukan, ditinjau efektif nggak tindakan perbaikan yang dilakukan. Kemudian diupdate dari ini. Ternyata
dari perencanaan itu ada ketidaksesuaian, menghasilkan ketidaksesuaian. Maka kalau perlu kita audit risiko dan peluangnya bahwa ini berisiko, proses ini berisiko dan sebagainya. Itu diupdate. Kemudian juga kalau perlu dilakukan perubahan sistem manajemen. Yang kelima, adanya informasi terdokumentasi yang tersimpan sebagai bukti atas sifat dari ketidaksesuaian dan tindak lanjutnya, serta tindakan perbaikan yang dilakukan. Saya kira ini cukup clear ya dari dokumen-dokumen yang ini sebagai bukti bahwa misalnya ada ketidaksesuaian, ketidakefektifan sistem dan sebagainya itu ada dokumentasi ketidaksesuaiannya apa, ini apa dan sebagainya, dan actionnya akan seperti apa. Itu harus terdokumentasi supaya nanti untuk perbaikannya di masa depan itu ada patokannya gitu. Sudah belum? Nah, akhirnya pada pertanyaan terakhir tadi, haruskah kita sertifikasi standar ISO? Tadi Bapak Ibu kalau cek belum dan sudah. Kalau belum tadi merah, sudah itu hijau. Kalau dari cek Bapak Ibu tadi banyak yang merah, maka Bapak Ibu perlu mengimplementasikan standar sistem manajemen itu segera dan kemudian melakukan sertifikasi. Tapi kalau misalnya udah hijau semua nih, berarti udah bagus nih, udah sesuai standar. Berarti tinggal sertifikasi. Gitu ya. Nah, untuk proses sertifikasinya itu nanti akan dijelaskan oleh Tusnord. Bapak Ibu bisa nanti bisa diskusi di setelah saya atau bisa berkonsultasi langsung dengan menghubungi ini. Dan untuk terakhir dari saya, uh, Bapak Ibu, webinar ini direkam dan nanti rekamannya akan saya upload di uh, YouTube saya. Namanya pasti ISO. Nanti Bapak Ibu kalau ini berkenan ingin berbagi dengan teman-teman yang hari ini tidak bisa datang langsung ke webinar ini, bisa membagikan untuk teman-temannya. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.